Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nikita Salma Rahim dengan NIM 2004026059 akan menjelaskan tentang macam-macam syarat dan rukun ijma. Yang pertama, mengenai tentang macam-macam ijma. Menurut Abdul Wahab Khalaf, ijma dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ijma shoreh, dan yang kedua, ijma sukuti. Ijma shoreh ini juga disebut dengan ijma bayani dan ijma qati. Sedang Imam Hafizuddin Al-Nasafi menyebutnya dengan ijma kauli, dan Wahab Al-Khalaf terkadang menyebutnya dengan ijma hakiki. Definisi dari ijma shoreh adalah dari seluruh mujtahid menyatakan bahwa mereka menerima semua yang disepakati. Ijma ini menurut jumhur ulama dan Imam Syafi'i dapat dijadikan sebagai hujjah atau dalil hukum. Yang kedua, mengenai ijma sukuti. Definisi dari ijma sukuti adalah sebagian mujtahid pada saat menampilkan pendapatnya mengenai suatu peristiwa dengan sistem fatwa atau dalam majlis, sebagian yang lainnya tidak berkomentar atau tidak merespon apapun, baik mengenai kecocokan pendapat atau perbedaannya. Adapun hukum tentang ijma sukuti, ada beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat dari jumhur ulama menyatakan bahwa ijma sukuti tidak dapat dipakai sebagai hujjah atau dalil. Yang kedua, menurut ulama Hanafiyah menyatakan bahwa ijma sukuti dapat dijadikan sebagai hujjah ketika telah ada ketetapan seorang mujtahid yang diam ketika dihadapkan suatu peristiwa dan tidak ada kecurigaan mujtahid tersebut karena takut. Diam seorang mujtahid tersebut berarti dia sedang berfatwa. Yang ketiga, menurut Abu Ali Al-Jubai, seorang tokoh Mu'tazilah yang wafat pada tahun 303 Hijriah, menyatakan bahwa ijma sukuti dapat dikatakan sebagai ijma jika generasi mujtahid yang menyepakati hukum tersebut sudah habis. Mujtahid lain yang diam terhadap hukum yang disepakati sebagian mujtahid itu sampai mereka wafat, maka kemungkinan adanya mujtahid yang membantah tentang hukum tersebut sudah tidak ada lagi. Nah, ini artinya kemungkinan secara tidak langsung para mujtahid menerima adanya hukum tersebut. Selain dua pembagian ijma di atas, ada beberapa pembagian mengenai ijma. Di antaranya, yang pertama ijma salafi. Ijma salafi yakni kesepakatan dari seluruh ulama sahabat dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua, ijma ulama Madinah, yakni kesepakatan para ulama Madinah dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga, ada ijma ulama Kufah, yakni kesepakatan ulama-ulama Kufah dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang keempat, ada ijma khulafaur rasyidin, yakni kesepakatan 4 khalifah dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang kelima, ada ijma ahlul bait, yakni kesepakatan keluarga Nabi dalam memecahkan suatu permasalahan. Selanjutnya, mengenai tentang syarat-syarat ijma. Yang pertama, orang-orang yang terlibat adalah orang yang memenuhi persyaratan ijtihad. Yang kedua, kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat adil. Yang ketiga, mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau dari perbuatan bid'ah. Selanjutnya mengenai rukun ijma. Yang pertama, yang terlibat dalam suatu pembahasan suatu perkara atau suatu peristiwa adalah seluruh mujtahid. Mujtahid yang terlibat adalah mujtahid masa itu dari berbagai belahan dunia. Yang ketiga, kesepakatan diambil setelah seluruh mujtahid menyatakan pendapatnya. Yang keempat, hukum yang disepakati adalah hukum yang aktual dan tidak terdapat pada Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Sekian penjelasan materi tentang macam-macam syarat dan rukun ijma. Kelebihan dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.